Halo, apa kabarmu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. P3K paruh waktu merupakan skema aparatur sipil negara, ASN, yang dilakukan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK. Status ini akan berubah menjadi penuh waktu apabila sudah melewati evaluasi kinerja dan syarat administrasi. Ada beberapa ketentuan mengenai P3K paruh waktu yang perlu dipahami. Simak penjelasan berikut ini. 1. P3K paruh waktu pengganti tenaga honorer. Istilah part-time ini menjadi status baru di dunia ASN. Dulunya hanya ada dua, yakni PNS dan P3K, penuh waktu. 2. Bekerja sesuai kesepakatan. Status paruh waktu berarti tidak bekerja full-time seperti PNS atau P3K penuh waktu. Ia masuk dalam bagian ASN yang tingkatnya lebih tinggi dari honorer. Pegawai ini juga mendapat ruang untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan di luar statusnya. Adanya aturan tersebut menjadi solusi agar tidak ada kehilangan pekerjaan tenaga honorer serta menurunkan pendapatan mereka. Selain itu, tidak terjadi penambahan beban anggaran pemerintah untuk belanja pegawai. 3. Gajinya lebih kecil. Nominal gaji yang diterima nantinya tidak lebih besar dari tenaga honorer alias masih tergolong kecil. Namun, pegawai berstatus part-time tidak wajib ada di kantor selama 1 hari penuh sebagaimana jam kerja PNS dan P3K. Pemberian gaji akan disesuaikan dengan tugas, bidang, dan wewenang yang diemban masing-masing pegawai. Setiap instansi mempunyai range gaji yang berbeda-beda. Namun perlu digarisbawahi, P3K paruh waktu mendapatkan NIP. Perkiraan gaji P3K paruh waktu. Melihat aturan gaji tenaga honorer sebelumnya pada Peraturan Menteri Keuangan, PMK, Nomor 83 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023, kisaran yang diberikan sebesar Rp2,07 juta hingga Rp5,61 juta. Perkiraan ini hanya gambaran untuk mengetahui rata-rata gaji yang diterima pegawai part-time. Gaji yang diterima menyesuaikan jam kerja, tugas, bidang hingga wewenang yang diemban setiap pegawai. Durasi kerja seorang pegawai part-time selama 4 jam per harinya. Ini berbeda dengan ASN dan P3K penuh waktu yang bekerja secara full yakni 8 jam per hari. Namun tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu tidak perlu risau pasalnya. Masih ada kesempatan untuk honorer diangkat menjadi P3K penuh waktu. Tenaga honorer yang bisa beralih status adalah honorer yang lolos tahap evaluasi kinerja dan juga syarat administrasi yang dilakukan Pemda masing-masing. Tunjangan yang akan diberikan pada P3K paruh waktu. 1. Tunjangan keluarga. 2. Tunjangan pangan. 3. Tunjangan pekerjaan. Selain itu, PPPK paruh waktu juga akan mendapatkan THR dan gaji ke-13. Dilansir dari ayobandung.com, rincian gajinya adalah sebagai berikut. Golongan 1, Rp969.000. Golongan 5 SMA Rp1,2 juta. Golongan 9, S1 Rp1,6 juta. Namun nominal di atas hanya perkiraan saja, pasalnya pemerintah telah berkomitmen bahwa gaji P3K paruh waktu tidak akan lebih rendah dari pendapatannya saat ini sebagai honorer. Satu lagi kabar gembira bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K, paruh waktu. Peluang untuk diangkat menjadi pegawai penuh waktu semakin terbuka lebar, terutama ketika instansi membuka lowongan baru, karena secara teori, analisis jabatan, anjab, dan kebutuhan pegawai diperbarui setiap tahun, sehingga memungkinkan adanya perekrutan pegawai paruh waktu menjadi penuh waktu secara otomatis tanpa melalui tes lagi, sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku. Perlu diingat, di luar sana terdapat begitu banyak peluang yang menawarkan penghasilan berpuluh kali lipat dibandingkan menjadi seorang aparatur sipil negara, ASN, meskipun setiap peluang tersebut tentu tidak terlepas dari berbagai kendala dan risiko yang harus dihadapi. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk terus berpikir positif dan memandang setiap tantangan sebagai peluang untuk berkembang. Karena mengeluh tidak akan pernah menyelesaikan masalah, melainkan hanya menghalangi Anda dari melihat solusi yang mungkin sudah ada di depan mata. Mengingatkan setiap pilihan dengan bijaksana. Karena tidak semua yang kita inginkan adalah hal yang benar-benar kita butuhkan untuk mencapai kebahagiaan, kestabilan, atau kesuksesan sejati, sehingga keputusan yang diambil dengan sengaja berdasarkan pemikiran yang matang dan sesuai dengan tujuan hidup jangka panjang Anda. Ingatlah bahwa keberanian untuk memilih jalan yang tepat, meskipun tidak selalu mudah, adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik. Sekian untuk kali ini, semoga bisa menjadi informasi yang berguna. Sampai jumpa di lain waktu. Bye. Thank you.